Ini yang kami percaya ya Tuhan, bahwa sampai hari ini masih ada mujizat. Sampai hari ini ada Tuhan dalam hidup kami. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami masih punya Tuhan. Kami gak boleh takut, kami gak boleh gentar, sebab Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhan akan meneguhkan kami, bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang dalam altar kudus Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Dalam hadirat Tuhan ada lawatan Allah, sehingga yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Kami berdoa biar tuntunan Roh Kudus menuntun kami. Dalam perenungan firman Tuhan kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Betul kami ada di rumah kami masing-masing, tapi hari ini kami percaya Allah Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah kami, sehingga lawatan Tuhan nyata, kuasa Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk dengarkan firman. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Pujian tadi sangat memberkati setiap kita. Kita percaya masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat. Masih ada Tuhan, masih ada kekuatan. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Amin. Jangan pernah bilang dan keluarkan kata-kata yang tidak mungkin Tuhan bisa kerjakan. Tidak mungkin Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya. Tidak mungkin Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya. Tidak mungkin Tuhan bisa sembuhkan saya. Bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini secara khusus saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Masih dalam pokok atau tema khotbah tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Karena saya bahas ini supaya kita mengerti, kita gak menjadi orang-orang yang Alkitab katakan sebagai orang yang bodoh. Di akhir zaman kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Iya kan? Sudah ada 4 materi atau 4 bahasan siapa itu orang bodoh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika mau mereview kembali, saudara bisa melihat ada di channel YouTube saya. Siapa itu orang bodoh? Yang pertama, orang bodoh adalah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang bodoh adalah orang yang sudah dengar firman tapi tidak melakukannya. Yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan kebencian dalam hatinya. Dan kemarin kita juga udah belajar siapa itu orang bodoh. Orang yang tidak dapat menguasai mulutnya, perkataannya. Hari ini kita bahas yang kelima, siapa itu orang bodoh, iya kan? Di dalam Lukas 24 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Saudara bisa perhatikan di sana. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 24 dan 25. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia, Yesus, tidak mereka lihat. Ini peristiwa tentang kebangkitan Yesus pada saat itu, ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Perhatikan saudara, ini perkataannya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi hari ini dari ayat ini kita belajar siapa itu orang bodoh. Orang yang hidupnya tidak memakai iman. Orang yang hidupnya hanya berdasarkan apa yang dia lihat di hadapannya. Nah ini yang mesti kita ngerti saudara.
Karena ada banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita gentar. Apalagi hari-hari ini dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali banyak hal membuat kita takut, cemas, bimbang, khawatir, bahkan stres. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Hari-hari ini coba saudara lihat. Begitu banyak berita-berita yang menakutkan, begitu banyak berita-berita yang mencemaskan, begitu banyak berita-berita yang mengkhawatirkan. Itu yang kita lihat realitanya dengan mata kepala kita. Tapi kita nggak mau jadi orang-orang yang Alkitab katakan sebagai orang bodoh yang tidak hidup memakai iman, tidak mempercayakan apa yang menjadi perkataan para nabi melalui firman-Nya. Iya kan? Kita hanya berkanjang, kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat. Betul, kejadian realita yang kita lihat hari-hari ini mencemaskan, menakutkan, membuat kita bimbang. Tapi ingat dong, kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita ngerti kita masih punya Tuhan, maka jangan terlalu fokus dengan apa yang kau lihat. Karena seringkali yang membuat kita takut, khawatir itu apa yang kita lihat. Petrus ketika ketemu dengan Yesus, ketika keadaan saat itu danau sedang bergejolak, angin sakal sedang terjadi, Yesus berjalan di atas air, bilang sama Petrus, keluarlah dari perahu, berjalanlah. Petrus jalan, saudara. Petrus jalan di atas air. Untuk sementara dia melihat mujizat. Tapi Alkitab mencatat tidak lama setelah itu Petrus merasakan angin kencang. Petrus melihat dan ombak sedang besar-besar pada saat itu. Maka arah pandangnya sudah tidak lagi kepada Yesus, tapi arah pandangnya kepada badai. Sehingga dia mulai tenggelam. Seringkali kita tenggelam dalam masalah, seringkali kita tenggelam dalam pergumulan, seringkali kita tenggelam dalam situasi. Karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita lihat. Kita lupa kita masih punya Tuhan. Kita lupa bahwa ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka Dia akan sanggup melakukan apa yang Dia pandang baik buat hidup setiap kita. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang bodoh, yang hanya hidup apa kata yang kita lihat berdasarkan apa yang kita dengar. Itu yang seringkali membuat kita cemas, khawatir. Kita mendengar apa kata orang-orang di sekeliling kita, udah buat apa, mempertahankan rumah tangga, akhirnya membuat kita takut. Padahal kita udah doa, kita udah berpuasa. Tapi kita mendengar berita-berita yang justru membuat kita tambah khawatir, membuat kita gentar, membuat kita semakin panik. Kembali dong ke firman. Kembali dong ke kabar sukacita. Karena dengan kabar sukacita itu kita mendapatkan kekuatan. Dengan kabar sukacita itu kita mendapatkan pengharapan. Dengan kabar sukacita itu mendapatkan kekuatan. Katakan saya kuat. Katakan saya kuat. Karena Yesus memberikan kekuatan. Amin saudara. Ya. Nah, coba saudara lihat dalam Roma pasal 14 ayat 23. Saya sangat berharap saudara ayat-ayat yang kita bahas, ayat-ayat yang kita baca, saudara bisa garis bawahi, saudara bisa catat. Nanti setelah ibadah doa pagi selesai, saudara bisa baca kembali, merenungkan kembali, dan akan mendapatkan kekuatan, ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 14 ayat 23, Alkitab bilang begini. Tetapi barang siapa bimbang, lihat. Barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang dilakukan dalam kebimbangan tidak akan baik. Kita berdoa, tapi setelah kita berdoa kita mulai bimbang. Kita merenungkan firman, setelah kita merenungkan firman kita kembali bimbang. Dipertanyakan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan tadi? Apa yang kita doakan? Masa setelah kita doa bukan kita tambah kuat, justru kita kembali bimbang. Kita sudah renungkan firman, bukan kita tambah kuat, justru kita kembali bimbang.
Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang kita kerjakan kalau tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jelas Alkitab catat. Kenapa? We have faith. Kita punya iman. Use it. Pakai, gunakan imanmu. Engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi suamimu yang kepala batu, engkau menghadapi istrimu yang keras kepala, engkau menghadapi mertuamu, engkau menghadapi anak mantumu, engkau menghadapi segala masalahmu. Pakai iman. Kita masih punya iman. Kalau segala sesuatu diambil dari hidup kita, kita masih punya iman. Apa iman kita? Iman kita berkata, Yesusku akan menyediakan segala yang baik dalam hidupku. Apa iman kita? Iman kita berkata, aku tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Apa iman kita berkata? Iman kita berkata, apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihakku, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita dalam hari-hariku. Kita harus memiliki iman yang kuat. Paulus bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jangan bentar-bentar lemah karena ngelihat masalah, bentar-bentar drop down karena ngelihat pergumulan. Justru engkau sedang dipermainkan oleh iblis dalam pikiranmu, sehingga akhirnya membuat kita lemah, membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Betul ada badai, betul apa yang kita doakan belum kita terima, betul apa yang kita gumuli masih ada sampai saat ini. Tapi bukan berarti kita harus kalah. Belajar untuk melihat segala sesuatu dengan mata imanmu. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup ini bukan cuma soal sekedar apa yang saya lihat, tapi hidup ini apakah saya ada dalam iman saya kepada Tuhan. Selama saya beriman, saya percaya, maka saya lihat hal-hal yang dahsyat. Saya akan lihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Itu yang menjadi dasar kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini yang menjadi dasar kekuatan setiap kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang begini, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada pengharapan dan ada bukti dari apa yang tidak kita lihat. It is faith. Itulah iman. Mungkin kita belum melihat segala yang baik terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau kehilangan iman. Iman kita itulah yang mengalahkan dunia. Karena dunia mengajarkan, fokuslah dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Fokuslah dengan apa yang kau lihat hari-hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat apa yang kita lihat sifatnya sementara, tapi yang tidak terlihat bersifat kekal. Kita punya iman. Makanya selalu saya bilang, kita tiap pagi berdoa nih saudara. Ya kan, saudara yang tiap pagi bergabung dalam ibadah pagi secara online ini, kita berdoa. Tapi izinkan saya mengingatkan, bukan berarti ketika kita sering berdoa, ketika kita tiap hari berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu semua keadaan baik-baik. No. Tetap ada salib yang harus kita pikul. Tetap ada masalah pergumulan yang harus kita hadapi. Disitulah iman kita diuji. Disitulah yang membuat kita semakin hari semakin kuat berdoa, semakin hari semakin bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena life is fragile. Hidup itu rapuh, hidup itu lemah. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak ada sampai dengan saat ini, saudara. Tapi karena Tuhan, karena kita memohon belas kasihan Tuhan dengan doa-doa kita. Dan saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Haleluya. Tetap memiliki iman.
Karena Alkitab mencatat orang bodoh adalah orang yang tidak hidup memakai iman, tidak mengerti apa yang dikatakan para nabi, tidak mengerti apa yang difirmankan. Kita mengerti apa yang difirmankan pasti akan tergenapi kok. Saudara bisa lihat hari-hari ini itu yang terjadi. Alkitab mencatat bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Itu firman Tuhan. Dan itu realita yang terjadi. Berarti apa yang difirmankan itu yang akan terjadi. Bahkan Allah sendiri mengatakan apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Jadi firmannya, perkataannya, bahkan nubuat-nubuat yang tercatat di Alkitab itu pasti akan digenapi. Lebih baik, lebih mudah dunia ini lenyap daripada satu iota tidak digenapi dari firman Tuhan. Bayangkan saudara, berarti segala sesuatu yang difirmankan akan digenapi. Sekarang bagian kita mau gak percaya bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan itu akan terrealisasi dalam hidup kita? Mau gak kita percaya? Apa toolsnya untuk kita dapat percaya? Iman. Dan iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita nggak pernah dengar firman, iman timbul dari mana? Justru hari-hari yang semakin jahat ini, hari-hari yang semakin gak jelas ini, kita perlu banyak konsumsi firman. Makanya setiap pagi dalam channel YouTube saya, Glenn Latuheru, saya membagikan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Setiap hari, jadi double, berkatnya double, saudara. Baik doa pagi, ada firmannya, ada pujian penyembahan, bahkan renungan singkat dalam Bible and Coffee. Di program YouTube channel saya itu pun ada firman yang saya sampaikan. Berbeda dari ibadah doa pagi dengan apa yang saya bagikan. Jadi kalau saudara bisa mengikuti dan double, saudara, wah itu dahsyat luar biasa. Saya sangat berharap setiap kita tetap tertanam dalam firman, setiap kita tetap tumbuh dalam firman. Kenapa? Karena hanya firman Allah yang memberikan saya kekuatan menghadapi apapun di tengah-tengah badai. Amin. Firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan untuk menghadapi di tengah masalah apapun. Itu yang memberikan kita jaminan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi jelas hari ini di poin yang kelima, siapa itu yang Alkitab catat sebagai orang bodoh? Orang bodoh adalah ada orang yang tidak hidup memakai iman. Orang ini hanya fokus kepada apa yang dia lihat, makanya hidupnya gampang sekali digoncang masalah. Hidupnya akan gampang sekali, mudah sekali digoncang oleh pergumulan. Ada masalah sedikit stres, ada masalah sedikit langsung sakit, ada pergumulan. Kenapa? Karena hidupnya selalu melihat masalah. Siapa di hadapan Daud? Goliat. Apakah Daud melihat Goliat? Betul. Tapi dia juga memandang Allah. Itu sebabnya perkataannya kita dengar. Engkau mendatangi aku dengan tombak, panah dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga. Oh, haleluya. Daud bilang, aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Kenapa? Karena Daud tahu bukan aku yang berperang, melainkan Tuhan. Daud mengerti siapa yang ada di belakangnya. Daud mengerti siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia. Nah ini juga yang saya mau ingatkan pagi hari ini. Kita harus pakai iman. Betul, di depan saya banyak Goliat yang harus saya hadapi. Tapi kalau saya mengerti, saya tidak pernah berjalan sendiri. Tapi kalau saya paham bahwa ada tangan Tuhan yang menopang saya, maka saya dapat berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Amin saudara. Ini yang harus kita perkatakan. Ini yang harus kita perkatakan. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita tidak ditentukan oleh masalah. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, rancangan-rancangan orang jahat terhadap hidup saya bisa saja ada. Tapi saya percaya, sekalipun saya harus melalui lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gada Tuhan akan menghibur saya. Dari mana kita lihat itu? Kacamata iman, bos. Gak ada di kacamata jasmani. Gak ada di kacamata jasmani, gak ada. Tapi hanya kita dapatkan di kacamata iman. Belajar melihat sesuatu dengan kacamata iman, maka engkau akan kuat menghadapi apapun, tidak tergoncangkan oleh apapun. Yusuf mendapatkan vision dari Tuhan bahwa akan menjadi seorang pemimpin, tapi realitanya yang terjadi apa? Dia dimusuhi oleh saudara-saudara, dia dilemparkan ke dalam sumur, dia dijual sebagai seorang budak, dia difitnah, dia masuk penjara. Saudara lihat,
Kalau Yusuf hanya memfokus kepada apa yang dirasakan, Yusuf hanya fokus dengan apa yang dia lihat, maka dia akan kecewa. Dia akan bilang, Tuhan, kayaknya bohong deh Tuhan. Tapi tetap Tuhan menggenapi apa yang sudah dia taruh dalam hati Yusuf. Tetap Tuhan akan menggenapi apa yang ditaruh dalam hati setiap kita. Tuhan akan menggenapi apa yang difirmankannya. Dan yang terjadi adalah apa yang difisikkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Siapa Abraham? Realitanya apa yang terjadi? Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, bahkan Alkitab mencatat Sarai mandul. Realita yang terjadi di hadapannya adalah mustahil untuk punya keturunan. Apalagi sama seperti yang dikatakan Tuhan, dijanjikan Tuhan, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Nggak mungkin. Tapi Alkitab mencatat, untuk hal itu Abraham menguatkan kepercayaannya kepada janji Tuhan. Sekarang saya mau tanya saudara, apa yang saudara kuatkan dalam hidup ini? Kepercayaanmu kepada Tuhan terhadap janjinya, atau masalah yang engkau lihat, pergumulan yang engkau lihat hari-hari ini? Keputusan ada di tanganmu. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau fokus kepada janji Tuhan dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan, atau kita hanya fokus mengalami, lihat apa yang terjadi. Dan kalau kau fokus kepada apa yang kau lihat, lama-kelamaan kau akan tenggelam. Karena apa yang terjadi, apa yang terlihat tidak baik. Justru yang tidak baik itu adalah kepingan rencana Tuhan yang akan menjadi satu gambar besar yang akan memuliakan Tuhan dan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini engkau mungkin belum lihat. Hari ini mungkin engkau belum mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa ada begini, kenapa ada begitu. Saya udah setia ikut Tuhan, tapi kenapa ada pergumulan? Saya udah setia melayani Tuhan, saya udah beribadah, berdoa kepada Tuhan, tapi kenapa hal yang tidak saya inginkan terjadi ini justru terjadi? Lalu apakah kita mau kecewa? No, kita hidup pakai iman. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. That is faith. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami hal yang di depan mereka justru adalah hal yang menakutkan, menggoncangkan iman. Tapi mereka tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Mereka hidup berdasarkan iman mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan mereka sanggup menolong mereka. Karena di hadapan Daniel yang ada hanya singa. Di hadapan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada hanya dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat dipanaskan. Apakah mereka menyerah? No. Mereka tetap hidup dalam iman. Mereka percaya. Dan mereka percaya apa yang terjadi, itu terjadi dalam hidup mereka. Hari ini kita belajar. Jangan jadi orang bodoh yang hidup hanya fokus kepada apa yang kau lihat hari-hari ini. Jadilah orang bijaksana yang hidup pakai iman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya harus hidup pakai iman. Karena dengan iman, saya melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat akan terjadi dalam hidup saya. Engkau yang hari-hari ini usahamu sedang goncang. Engkau yang hari-hari ini kesehatanmu sedang digoncang. Engkau yang hari-hari ini rumah tanggamu sedang digoncang. Hidup pakai iman, bos. Hidup pakai iman. Percaya. Aku percaya Tuhan, aku akan melihat kuasa-Mu nyatakan atas usahaku. Aku percaya Tuhan, aku akan melihat kuasa-Mu nyatakan atas rumah tanggaku. Aku percaya Tuhan, aku akan melihat kuasa-Mu nyatakan atas pekerjaan usahaku. Itu yang akan terjadi. We live by faith, not by sight. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Sungguh kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, yang hanya hidup tidak memakai iman, yang hanya hidup berdasarkan apa yang kami lihat. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mulai khawatir, kami mulai cemas, kami mulai takut dengan kenyataan, dengan realita yang terjadi. Karena benar ini yang terjadi. Justru hal-hal yang hari-hari ini kami lihat adalah hal-hal yang membuat kami bimbang. Hal-hal yang kami lihat adalah hal-hal yang membuat kami khawatir. Hal-hal yang kami lihat dengan mata kami adalah hal-hal yang membuat kami cemas dan takut. Tapi hari ini kami dikuatkan dan diingatkan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak hidup memakai iman. Iman mengalahkan dunia.
Kami tinggal di tengah-tengah dunia, tapi kami punya iman, maka kami dapat menaklukkan dunia di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kami, kami percaya itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Apapun yang terjadi di hadapan kami itu adalah awal di mana Tuhan memakai dan merekarkakan segalanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus menyerahkan setiap umat Tuhan masing-masing. Biarlah setiap mereka boleh tetap hidup pakai iman. Tuhan, lihat, jika Tuhan dapati ada iman sebesar biji sesawi saja di dalam nama Yesus, biar iman itu terpakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan setiap mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba mengerti ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak penderitaan yang Allah izinkan dalam hidup setiap kami. Betul, dalam kami mengiring Tuhan, kami harus sangkal diri, kami harus pikul salib setiap hari. Tapi di sisi lain kami juga mengerti kami masih punya iman kepada Kristus. Kami mesti punya iman kepada Kristus, dan kami harus menaruh kepercayaan kami kepada-Mu, sebab Tuhan yang memelihara kami. Karena itu pagi hari ini kami juga akan membawa setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami berdoa sebab kami pegang janji Tuhan. Apapun juga yang Engkau minta dan Engkau doakan, percayalah bahwa Kau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami percaya. Sekalipun kami belum melihat, kami percaya. Karena kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh yang tidak hidup memakai iman. Bapak, hamba berdoa membawa setiap pergumulan-pergumulan dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini tergoncang. Rumah tangga yang hari-hari sedang dalam ujung tanduk, rumah tangga yang hari-hari sedang terpecah, rumah tangga yang hari-hari sedang retak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terpulihkan kembali, dipulihkan kembali, dilawat Tuhan, dipersatukan kembali dalam kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba melihat dengan iman akan terjadi pemulihan rumah tangga besar-besaran dalam hidup anak-anak Tuhan yang setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Allah kami tidak ada perkara yang tidak mungkin. Di dalam nama Yesus, kami rebut hati suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri mereka. Kami rebut hati istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami mereka. Demi nama Yesus Tuhan, dijamah oleh kuasa Allah, sehingga mereka kembali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah, dan rumah tangga mereka kembali rujuk, rumah tangga mereka kembali pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini secara khusus terpapar COVID-19. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Engkau tidak akan mati, karena kematian itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Hidupmu memuliakan Tuhan dan tetap terus lakukan itu. Maka apapun yang terjadi Tuhan pakai, Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jika engkau sedang berdoa hari-hari untuk kesembuhan COVID, untuk kesembuhan penyakit COVID, secara khusus engkau yang terpapar, atau engkau berdoa buat adikmu, saudaramu, keluargamu, orang-orang yang berhubungan darah denganmu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami menaruh tangan kanan kami di dada karena kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh COVID-19. Hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa pagi hari ini sepakat di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang sedang terpapar COVID, ataupun mereka yang mendoakan orang-orang yang mereka kasih yang sedang terpapar COVID, dimanapun mereka berada, kami katakan demi nama Yesus, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Paru-paru mereka sehat, pernafasan mereka sehat di dalam nama Yesus. Bahkan setiap virus, kuman, bakteri COVID-19 mati kering dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Imun tubuh anak-anak Tuhan kuat, imun tubuh anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga imunnya meningkat di dalam nama Yesus. Terjadi. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan juga yang sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit mereka. Hamba berdoa tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Apapun jenis sakit penyakit mereka, tidak punya hak, tidak punya kuasa atas tubuh mereka, karena tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Saudara dengar baik, tubuhmu bukan sarang sakit penyakit, tubuhmu adalah bait kudus Tuhan.
Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Saya sakit penyakit, saya campur tangan kuasa kegelapan, naik kelemahan tubuh, aku perintahkan keluar dari tubuh orang benar. Keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima dengan iman. Engkau sudah sembuh dalam nama Yesus. Ketika engkau sembuh, bersaksi bahwa Yesus sudah menyembuhkan engkau. Sehingga melalui kesaksianmu banyak nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Bapak hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini bergumul buat usaha mereka, buat pekerjaan mereka, buat dagangan bisnis mereka yang mungkin hari-hari ini sedang bergoncang oleh karena pandemi. Bapak hamba percaya, di mana ada anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Itu sebabnya mereka berdoa kepadamu. Mereka menyerahkan setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan bisnis dagangan mereka yang hari-hari ini mungkin sedang tergoncang oleh karena pandemi. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang turun tangan memberkati dan menolong setiap usaha, pekerjaan, bisnis, dagangan mereka di dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Karena ketika engkau bersyukur, engkau menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, stop mengeluh, stop komplain, stop cari siapa yang salah. Apalagi engkau menyalahkan pandemi ini, jangan. Belajar mengucap syukur. Ketika Tuhan melihat ada hati yang bersyukur, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam nama Yesus, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan, bisnis mereka diberkati Tuhan, dagangan mereka diberkati Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Diberikan hikmat dalam mereka memajukan usaha dagang mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau berdoa buat anakmu, buat suamimu, atau buat orang-orang yang kau kasih, yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Kita doa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, betul keadaan pandemik sedang terjadi hari-hari ini dan mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang tertutup. Tapi kami masih percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Kami tidak mau hidup dengan apa yang kami lihat, tapi kami mau hidup karena iman percaya kami. Kami percaya kalau Tuhan Yesus buka pintu, maka tidak ada satu orang pun dapat menutupnya. Dan kami percaya, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terbuka setiap pintu-pintu pekerjaan, lapangan-lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang secara khusus hari ini mencari pekerjaan, mereka akan terima. Di dalam nama Yesus, perusahaan yang baik, perusahaan yang maju, bahkan penghasilan yang baik yang layak buat setiap mereka. Di dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersekutu berdoa. Dalam doa mereka berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami terus doakan, kami terus bawa doa-doa ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memaruniakan kepada setiap mereka orang-orang muda, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan ada orang tua yang berdoa buat anak-anak cucu-cucunya untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus, itu yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Ada suami-suami, ada istri-istri yang pagi hari ini ikut berdoa dan memiliki dalam hati dia kerinduan untuk mendapatkan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah engkau, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka untuk merindukan keturunan, merindukan anak-anak yang hadir. Tuhan, hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kandungan perempuan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesehatan reproduksi mereka berdua diberkati Tuhan, baik suami maupun istri diberkati Tuhan, sehingga lahir keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Hamba percaya kepercayaan mereka lah, kepercayaan Tuhan lah yang memberikan kepada mereka untuk menghadirkan keturunan-keturunan dalam rumah tangga mereka. Karena itu hamba berdoa, hamba menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami terus berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami rindukan untuk mengalami pertobatan. Kami berdoa buat orang-orang yang kami bawa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebutkan nama mereka, orang-orang yang kau rindukan untuk mengalami pertobatan. Kita terus bawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan.
Karena kita rindu mereka dijamah Tuhan, kita rindu mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapa, nama-nama ini kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami menyerahkan mereka, tubuh roh jiwa mereka. Kami rindu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mereka dijamah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, lawat. Sehingga mereka yang terikat dilepaskan. Bahkan mereka yang telah pergi meninggalkan Yesus, dijamah hati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami yang mengutuki selalu umat-umat pilihan Tuhan. Ampuni bangsa kami oleh karena bangsa kami sudah mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Hari ini kami berdoa mengucapkan berkat atas bangsa pilihan Tuhan. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Sebab kami percaya siapa yang memberkati umat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Kami di tengah-tengah bangsa ini mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga banyak terjadi pertobatan dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Ketua BNPT, Ketua BNPB, Ketua BIN kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap mereka dalam mereka menjalani setiap kepemimpinan yang ada. Bahkan kami berdoa buat setiap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kami bawa dalam nama Yesus sehingga bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dijauhkan mereka daripada setiap main kuasa-kuasa kegelapan, ilmu-ilmu hitam, perdukunan. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Allah berkuasa, Allah berdaulat atas bangsa kami. Berbelas kasihan atas bangsa kami Tuhan. Secara khusus dalam menangani pandemik ini Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus berbelas kasihan atas bangsa kami sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami. Daerah-daerah, provinsi-provinsi yang terpapar dan menjadi zona-zona yang merah, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi pemulihan. Tuhan memberkati setiap perawat-perawat rumah sakit, dokter, suster. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan mereka Tuhan ada atas setiap mereka. Mereka dijaga, dilindungi Tuhan, diluputkan dari segala sakit penyakit apapun namanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan memberkati. Dan kami ucapkan berkat sehingga Indonesia Tuhan pulihkan. Dan yang terpapar COVID disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga kami berdoa rumah sakit tidak ada lagi yang terpapar COVID dalam nama Yesus. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengarlah. Kita hidup bukan hanya terfokus kepada apa yang terjadi. Betul, keadaan yang terjadi seringkali membuat kita takut, cemas, khawatir, bimbang. Karena itu kita dituntut memakai iman. Karena iman inilah yang mengalahkan dunia. Dengan kita berjalan dengan iman, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu bisa terjadi karena iman. Membuat kita mengerti. Kita dapat melihat dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mendapatkan dan kita akan melihat segala sesuatunya dengan iman. Karena itu melangkahlah dalam iman. Percayalah, karena ketika engkau percaya, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil, maka itu yang terjadi. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Bapa, diberkatilah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia anugerah Tuhan Yesus melingkupi hidup mereka. Mereka berjalan dalam kuasa iman yang daripada Tuhan. Mereka berjalan dalam ketidakmustahilan. Mereka berjalan dalam kuasa. Mereka berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dan mereka berjalan dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tertanam dalam firman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.